"Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjelang Trihari Suci atau Trihari Paskah, hari ini kita mendengarkan bacaan bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi kenyataan bahwa Yesus memilih jalan penderitaan sebagai jalan penyelamatan. Tentu hal ini berbeda sekali dengan bayangan para murid. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menggunakan jalan kemuliaan atau dengan cara-cara yang hebat untuk memberikan keselamatan kepada semua orang. Apalagi selama ikut Yesus, para murid sudah menyaksikan banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka bayangan para murid tidak sampai kepada apa yang disampaikan Yesus hari ini, bahwa ada seorang dari mereka yang akan menyerahkan Yesus, atau yang akhirnya nanti membuat Yesus harus menjalani jalan penderitaan. Bahkan ketika Yesus sudah menyampaikan itu pun, para murid juga belum paham. Dan itu terjadi persis ketika Yesus ditangkap, para murid tidak ada yang kemudian membela secara sungguh-sungguh. Semuanya bubar satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena belum menangkap makna dari jalan penderitaan yang ditempuh Yesus untuk keselamatan itu. Dan itu sejalan dengan apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, di mana dalam kitab Nabi Yesaya, seorang hamba Yahweh atau hamba Tuhan, hamba Allah, menceritakan pengalamannya harus menjalani penderitaan. Nanti bisa dicek dalam kitab suci kita masing-masing. Dalam kitab Nabi Yesaya ada 4 kidung hamba Yahweh yang isinya menggambarkan bahwa dia harus menderita demi bisa mewartakan kerajaan Allah, demi bisa menyelamatkan semakin banyak orang. Dan itu mungkin saja terjadi dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kemuliaan, keselamatan, ataupun berbagai hal baik bisa kita lampaui, kita temui ketika kita berjuang, dan dalam perjuangan itu bisa jadi mengalami penderitaan. Tentu tidak ada orang yang ingin menderita, dan tentu kita bertanya-tanya kadangkala mengapa kita yang orang baik ini justru kadangkala menjadi orang yang dibenci. Mengapa ketika kita memperjuangkan kebaikan justru banyak orang yang menjegal dan lain sebagainya. Dan itulah yang sering kita alami. Maka kalau iman kita masih seputar saya berdoa lalu mendapat ini, saya berbuat baik agar mendapat itu, saya kalau rajin berdoa pasti mulia dan lain sebagainya, tentu itu perlu sebuah permenungan soal keselamatan yang ditawarkan Kristus. Kristus menunjukkan jalan penderitaan itu menjadi jalan keselamatan. Sudah siapkah kita ketika komitmen kita kepada Kristus meningkat, justru saat itu kita dijegal? Sudah siapkah kita justru saat kita menuju kepada kebaikan, justru orang-orang nyinyir dan lain sebagainya? Saat itulah kita ditantang untuk terus-menerus beriman kepada Tuhan sendiri. Beberapa waktu yang lalu kami dari Kemahasiswaan Semarang memulai sebuah program baru yang tujuannya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan iman dari para mahasiswa, dan mereka mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satu pertanyaan yang masuk bertanya soal bagaimana kalau ada seseorang mau bunuh diri. Lalu dijawab oleh Romo Didik pada waktu itu karena kami berdua menjawabnya. Dan dalam jawaban itu intinya adalah soal keselamatan yang ditawarkan Kristus itu dilalui melalui jalan penderitaan dan lain sebagainya.
Tampaknya jawaban itu kembali ditanggapi oleh mahasiswa yang sama ketika kemudian menanyakan bahwa krisis dan bunuh diri itu membuat seseorang kehilangan jati dirinya, kehilangan eksistensialismenya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, para romo, bruder, suster, dan saudara-saudari, ketika iman kita tidak sampai merenungkan bahwa Kristus mendatangkan keselamatan dengan jalan penderitaan itu, bisa jadi kita juga kehilangan iman, tapi tidak juga kehilangan jati diri juga. Bisa jadi kita menjadi hilang arah dan kemudian tidak bisa mengikuti Kristus dengan iman kita yang sungguh-sungguh itu. Maka pada sore hari ini, mari para romo, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan, sungguhkah kita memahami maksud Kristus menyelamatkan dengan jalan salib? Sungguhkah kita menghayati jalan penderitaan itu, sehingga iman kita senantiasa meneguhkan dalam segala hal? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita doakan doa mohon perlindungan dari wabah virus corona.